Selamat pagi dan salam sehat. Kita kembali bertemu pada kali ini untuk membahas tentang aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Masih dengan Ibu Albina Herawati Hutagaul, SPD MPD dari SMP Negeri 31 Medan. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kamu dapat menjelaskan mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Yang kedua, kamu dapat memahami tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Kamu mendengar istilah xilem, floem, adesi, kohesi, sistol, dan diastol. Ini akan kita bahas pada materi kali ini. Mari kita saksikan slide yang akan Ibu sampaikan. Ada aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Apakah konsep tekanan zat yang kita pelajari juga terdapat pada makhluk hidup? Ya, konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup. Itu misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Masih ingatkah kamu berkas pengangkut pada tumbuhan seperti xilem dan floem? Xilem ditemukan di bagian dalam dari jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang terlarut dari akar ke daun. Floem berfungsi mengangkut bahan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Mekanisme air masuk ke dalam rambut akar. Ketika rambut akar menyerap air dari dalam tanah, cairan sel pada rambut akar menjadi lebih encer daripada cairan sel yang terletak di dalam akar. Dengan cara ini maka air akan bergerak dari sel ke sel hingga sampai pada xilem. Nah, kita perhatikan ada gambar jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Nah, dari akar ke xilem, ke epidermis, korteks, dan endodermis. Nah, jelas terlihat pada gambar bagaimana sebenarnya proses pengangkutan airnya. Nah, pertama-tama air diserap oleh rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses osmosis, kemudian masuk melalui korteks, dari korteks kemudian air masuk ke endodermis dan periskel, kemudian masuk ke xilem. Nah, di xilem masuk dari xilem akar ke xilem batang dan ke xilem daun. Nah, sekarang kita perhatikan pengangkutan air dari akar menuju daun. Selanjutnya kita lihat di situ lengkap sudah gambarnya. Nah, bagaimana air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi? Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi itu adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis, sedangkan adesi adalah kebalikannya dengan molekul lain yang tidak sejenis. Setelah air dan mineral sampai di xilem, pergerakan air dan mineral ke bagian lain terjadi secara kapilaritas. Hal ini terjadi karena xilem merupakan pembuluh sangat halus atau berupa pipa-pipa kapilar. Nah, kita perhatikan pada gambar bagaimana pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Ya, penyaluran ini terjadi dengan aliran tekanan massa yang dialirkan dari gula yang konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, kita masuk pada tekanan darah pada sistem peredaran manusia. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah disebut sphygmomanometer atau sering juga kita sebut dengan kata tensimeter.
Nah, bagaimanakah cara pengukuran tekanan darah? Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Tekanan darah yang normal berkisar antara 120 per 80 mm Hg. Pada proses pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi inilah tekanan darah pada aorta akan sama dengan tekanan pada arteri atau pembuluh nadi. Nah, kita masuk pada tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Jadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 200 ml O2 dan mengeluarkan sebanyak 200 ml CO2. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran tersebut. Pada bagian ini, tekanan parsialnya adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut di dalam darah. Yang berikutnya, pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, CO2 dalam darah menjadi naik dan PCO2 dalam darah menjadi turun atau sedikit mengandung karbon dioksida. Darah tersebut selanjutnya menuju jantung kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Pada saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Nah, kita perhatikan di situ, itulah prosesnya. Selengkapnya boleh kita lihat pada buku kita di halaman 31. Nah, kita lihat di sini ada tugas, kamu harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun. Nah, kemudian juga kamu harus dapat menjelaskan proses difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi yang ada di halaman 32 buku paket kita. Silakan dibaca dan kamu jelaskan prosesnya dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, sehingga kamu dapat memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kamu, sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Salam sehat dan tetap semangat. Dadah.